Selamat siang, saya Berdito Jordan ingin menjawab soal UAS pengembangan sistem informasi R04 dengan soal yang nomor 1. Sebutkan satu software dan jelaskan proses pembuatannya. Saya memilih Microsoft Word karena saya memilih Microsoft Word. Jadi awal pembuatannya di tahun 1981 Microsoft memperkerjakan Charles Simoye, pengembang Bravo, perangkat lunak pengolah kata pertama yang ada di dunia. Simoye mulai mengerjakan pengolah kata bernama Multitool Word dibantu oleh Richard Broad, bekas pegawai Xerox. Brody menjadi pengembang utama di Multiword Tool di tahun-tahun berikutnya. Microsoft merilis Multitool Word untuk perangkat Xenis dan Microsoft DOS di tahun 1983. Nama ini kemudian disederhanakan menjadi Microsoft Word. Tak seperti kebanyakan program Microsoft DOS lainnya, Microsoft Word didesain untuk menggunakan mouse. Kemampuan Word pada saat itu hanya terbatas pada kemampuan untuk melakukan undo, display text, bold, italic, dan underline. Jadi Word dengan cepat mengalahkan perangkat lunak pengolah kata lainnya seperti WordStar karena memiliki tampilan yang sangat berbeda. Tahun demi tahun Microsoft terus menyempurnakan Word dengan merilis versi 2 hingga 5. Dalam kurun waktu 6 tahun saja, di tahun 1985 merilis Word yang bisa digunakan pada perangkat Mac. Sejak saat dirilis untuk menggunakan macOS, penjualan untuk macOS lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan perangkat MS-DOS selama kurang lebih 4 tahun. Lalu soal nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Ini saya mengambil contoh implementasi sistem pada PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh staf karyawan. Pelatihan tersebut meliputi menginput data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputer. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual. Lalu yang harus disediakan sebelum implementasi, yaitu ada persiapan tempat, lalu ada fasilitas. Lalu untuk pelatihan personil dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan antara lain adalah personil teknis, pegawai, manajer umum, dan orang luar perusahaan. Lalu ada program pelatihan. Ada pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, lalu ada pelatihan dari luar. Lalu untuk teknik dan alat bantu pelatihan, ada teleconferencing. Lalu ada perangkat lunak interaktif, ada computer based training atau CBT, audio based training, video based training, dan video optical disc. Lalu ada pelatihan dengan instruktur, lalu ada pelatihan magang, dan ada manual prosedur dan buku teks. Lalu untuk soal nomor 3, prosedur untuk peningkatan maintainability. Untuk maintainability kita bisa menerapkan SDLC dan SYDLC, lalu menspesifikasi definisi data standar menggunakan bahasa pemrograman standar. Lalu ada merancang modul-modul yang terstruktur. Lalu ada memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, dan menginstal perangkat lunak. Lalu untuk menjawab soal nomor 4 dengan soal perbedaan real time processing dengan online processing, saya menjawab sebagai berikut. 1. Waktu pengolahan data pemrosesan secara online. Waktu pengolahan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real time pengolahan datanya cepat. Data yang dikirim kembali ke pengirim dan data seketika itu juga proses secara online.
mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim. Sedangkan real time harus mengirimkan hasil proses tersebut, harus sesegera mungkin mengirimkan hasil proses tersebut ke si pengirim dan dapat mengolah data secara direct access. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya dapat menunggu datanya secara langsung. Lalu soal nomor 5, jelaskan penggunaan software ini, software capability maturity method atau CMM. Jawaban saya adalah capability maturity model, singkat CMM, merupakan mekanisme kualifikasi dari sebuah software development house yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, CMM adalah model kematangan kemampuan proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. CMM awalnya ditunjukkan sebagai alat untuk menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai satu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem manajemen proyek, dan manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia. Secara umum, CMM memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proses pengembangan dari satu organisasi disederhanakan. Yang kedua, tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih. Lalu yang ketiga, tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial, mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhiran. Lalu yang keempat, selama pengembangan sang entitas bergerak maju dari satu tingkat ke tingkatan berikutnya tanpa boleh melewati salah satunya, melainkan secara bertahap dan berurutan. Saya rasa sekian untuk menjawab soal UAS pada materi ini. Jika ada kurang lebihnya, harap dimaklumi. Terima kasih.